Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hafidh Ibnu Hajar, nomor induk mahasiswa 4312001080. Ingin memprestasikan hasil presentasi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia yang berjudul Bahasa Indonesia dan Literasi Bangsa. Latar belakang: Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Saat ini, keberadaan bangsa Indonesia mendapatkan tantangan yang serius, baik itu tantangan internal maupun tantangan eksternal. Bahasa Indonesia yang seharusnya terus dilestarikan, keberadaannya sekarang ini cenderung mengalami pergeseran. Sikap kurang peduli dari seluruh pengguna bahasa Indonesia menjadikan tidak mendapat kedudukan yang pantas di kalangan penggunanya. Bahasa Indonesia juga sebagai perlambangan dalam kegiatan-kegiatan resmi saja. Tidak tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia. Hal ini jelas mengancam keberadaan bahasa Indonesia jika kita tidak mau berbenah diri mulai dari sekarang. Untuk bisa memperbaiki persoalan ini, para akademis, ahli bahasa, guru pendidikan bahasa Indonesia harus dapat memberikan contoh yang positif tentang penggunaan bahasa Indonesia. Selain itu, pemerintah pusat sebagai pembuat kebijakan juga harus merespon dengan cepat menanggapi persoalan ini. Secara sederhana, literasi dapat diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis. Kita mengenali dengan aksara atau keberaksaraan. Namun sekarang ini literasi memiliki arti luas, sehingga kebeaksaraan bukan lagi bermakna tunggal, melainkan mengandung beragam arti. Multi literasi, ada bermacam-macam keberaksaraan atau literasi. Misalnya literasi komputer, literasi media, literasi teknologi, literasi ekonomi, literasi informasi, bahkan ada lagi literasi moral. Jadi keberaksaraan atau literasi dapat diartikan melek teknologi atau melek informasi, berpikir kritis, dan peka terhadap lingkungan, bahkan juga peka terhadap politik. Seorang dikatakan literasi jika ia sudah bisa memahami suatu karena membaca informasi yang tepat dapat dilakukan sesuatu berdasarkan pemahamannya terhadap isi bacaan tersebut. Kepekaan atau literasi pada seseorang tentu generasi terlihat dari proses panjang dan sarana yang kondusif, yang bersifat mencegah reaksi yang bersifat emosional. Namun dengan demikian, kemampuan membaca pada diri seseorang bukan jaminan bagi terciptanya kebiasaan membaca, karena kebiasaan membaca juga dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti ketersediaan bahan bacaan, perkembangan kebiasaan melakukan kegiatan merupakan proses setiap belajar, kemampuan mendapatkan keterampilan baru tergantung dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam budaya, literasi berkaitan dengan masa depan bangsa. Karena itu perlu mendapatkan perhatian serius. Selama ini dengan dukungan pemerintah masih bersifat temporer, baru dan perhatian jika peringatan hari-hari tertentu seperti perayaan Hari Buku Nasional beberapa bulan yang lalu, yang pelaksanaannya pun hampir sama seperti tahun-tahun sebelumnya, berlangsung sepi baik secara seremonial maupun substansial. Tidak ada kegiatan yang benar-benar menghentak atau menyulut kesadaran yang baru tentang buku, tentang budaya literasi. Budaya literasi dan kualitas bangsa. Sering kita bertanya-tanya dalam hati, mengapa negara kita susah bersaing dengan negara-negara lain? Kenapa? Karena sistem kehidupan rakyat kita, seberapa strata pendidikan, kemampuan, dan penguasaan ilmu dalam pengetahuan ilmu yang dimiliki, inovasi dan rekayasa teknologi yang sudah kita buat,
apa yang telah kita hasilkan dalam karya-karya monumental putra-putri bangsa Indonesia saat ini, semua itu sudah disanubari para kaum cerdik, pandai yang merumuskan dari titik mana kita mau memulai dan membenahi bangsa kita. Indonesia sebagai negara berkembang belum memiliki budaya membaca seperti halnya Jepang menurut laporan dari Badan Pusat Statistik berkenaan dengan perilaku sosial budaya di dalam masyarakat. Presentasi penduduk berumur 10 tahun ke atas yang membaca surat kabar atau majalah sebesar 18,94% pada tahun 2009 atau turun dari angka sebelumnya sebesar 23,46% pada tahun 2006. Tentu saja ini merupakan berita yang menyedihkan bagi negara berkembang yang ingin maju. Indonesia termasuk salah satu negara yang paling sedikit peminat pembacanya. Rendahnya minat pembaca tidak bisa mengetahui dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi di dunia, di mana pada akhirnya akan berdampak pada ketertinggalan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, untuk dapat mengejar kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara, kita perlu sumber daya manusianya, budaya membacanya. Mereka telah mendarah daging dan sudah menjadi kebutuhan mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatkan daya baca masyarakat. Bagaimana cara meningkatkan daya baca masyarakat Indonesia sehingga akan membentuk budaya literasi? Ada beberapa program yang layak dijalankan. Yang pertama, kita perlu memperbaiki kualitas dan pemerataan pendidikan agar bisa mendorong tingkat melek huruf yang lebih tinggi, serta infrastruktur atau fasilitas dan suprastruktur atau sumber daya manusia perlu dikembangkan hingga menjangkau pelosok tanah air. Jangan sampai ada masyarakat di pedalaman Nusantara yang masih sulit belajar gara-gara tidak ada sekolah, kekurangan guru, atau minim fasilitas lain. Negara bertanggung jawab memenuhi fasilitas pendidikan bagi warganya sendiri. Kian banyak alternatif bacaan bagi masyarakat. Kita dukung kekuatan masyarakat madani untuk bersama-sama pemerintah dan semua pihak membangun peradaban membaca buku. Program mendorong membaca atau langkah-langkah lain yang mungkin diambil untuk memprovokasi kaum muda agar mencintai buku. Para aktivis media sosial seperti Twitter atau Facebook juga perlu direkrut untuk lahir berkat perjuangan para pemimpin setelah melihat realita kehidupan masyarakat terjajah serta terinspirasi dari gagasan kemerdekaan bangsa yang dibaca dari buku-buku. Dalam hal ini, buku dianggap sebagai jimat yang membuat Muhammad Hatta kuat menjalani tekanan pemerintahan kolonial Hindia Belanda saat itu. Bung Hatta pernah berkata, "Aku rela dipenjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas," saat diasingkan di Bovendigul, pedalaman Papua tahun 1934. Kesimpulannya adalah, berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa hal penting yang dapat penulis simpulkan, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia tidak hanya berorientasi pada ketercapaian materi, tetapi juga membelajarkan siswa untuk dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam setiap pencapaiannya. Gerakan literasi sekolah yang digalakkan dapat membantu siswa dalam pencapaian kompetensi dasar. Keberhasilan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya materi tentang paragraf, sangat dipengaruhi oleh minat baca siswa. Pembelajaran bahasa Indonesia sebenarnya bukan hanya tanggung jawab guru bahasa Indonesia, tetapi juga tanggung jawab guru mata pelajaran lainnya dan seluruh lapisan masyarakat. Sarannya adalah, fenomena perkembangan bahasa memang tidak bisa kita hindari. Oleh karena itu, guru perlu memberikan rambu-rambu agar siswa dapat menempatkan bahasa tersebut sesuai dengan konteksnya.
serta pemerintah melakukan sekolah-sekolah perlu menggalakkan gerakan literasi sekolah yang perwujudannya melalui pembuatan perpustakaan pojok, ruang kelas, dan majalah dinding kelas. Serta fenomena perkembangan bahasa memang tidak bisa kita hindari, oleh karena itu guru perlu memberikan rambu-rambu agar siswa dapat mendapatkan bahasa tersebut sesuai dengan tempatnya. Sekian dari saya, Alhafidz Ibnu Hajar. Bila ada kesalahan kata dalam berpresentasi, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.